Halo semuanya, berjumpa kembali dengan saya, kurator dari kanal Suarna Lokaya. Kali ini kita akan membacakan cerita dari akun Twitter Intante yang berjudul Noni Belanda. Dan untuk para pendengar yang mungkin punya kisah horor yang ingin dibawakan, silakan kirimkan ceritanya ke email suarna.lokaya@gmail.com. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, saya mohon dukungan dari para pendengar untuk klik subscribe, like, and share. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar para pendengar tidak ketinggalan kisah-kisah terbaru dari Suarna Lokaya. Dan untuk para pendengar yang sudah memberikan dukungan, saya ucapkan banyak terima kasih dan semoga Tuhan juga melancarkan setiap usaha dari para pendengar. Mari kita mulai tenggelam dalam kisah ini. Kisah dimulai. Pagi sekali aku sudah di kantor 5:30. Belum ada satupun karyawan kantor yang datang kecuali sopir kantor yang memang tinggal di kantor untuk menjaga kantor. Kemarin si bos menyuruhku datang pagi untuk pergi bersamanya mengajukan gambar rencana sebuah perpustakaan di satu institut seni daerah selatan Jawa Tengah. Sore kemarin, bos mengatakan kepadaku akan berangkat dari kantor jam 6 pagi agar sampai di tujuan tidak terlalu siang. Setelah aku tunggu cukup lama, bosnya tak kunjung datang sampai ditelepon oleh Pak Sopir. Dan ternyata si bos lupa kalau mau keluar kota pagi-pagi denganku. Alhasil pukul 7 bos baru sampai di kantor Semawis, kantor yang sama ketika aku ketemu si Cici. Kami segera berangkat diantar Pak Sopir dengan membawa berkas gambar dan rencana anggaran yang sudah aku siapkan sore sebelumnya. Perjalanan cukup jauh menurutku, sekitar 4-5 jam dari kota Semarang ke arah selatan Jawa Tengah. Perjalanan cukup lancar. Sekitar pukul 11:30 siang kami sampai di institut seni yang kami tuju. Turun di area parkir institut ini, aku jumpai pohon-pohon yang besar dan rindang. Kontur tanah antar jalan dan bangunan naik turun seperti perbukitan. Kuperhatikan sekitar, terasa sangat nyaman seperti kembali ke kotaku sendiri. Entah kenapa aku selalu suka dan rindu dengan kota ini. Kota yang seakan aku selalu terpaut di dalamnya padahal tak satu pun sanak saudara di sini. Kuperhatikan pepohonan besar di sekitar. Beberapa penghuni pohon seakan menyapaku ramah. Seakan mereka menganggukkan kepalanya tanda menyapaku. Aku sedikit merasa heran. Tak seperti biasanya, mereka terlihat bersahabat. Semakin berjalan mendekati bangunan institut, samar-samar dari kejauhan ku dengar suara gamelan. Tanganku sudah sedikit bergerak tanpa kusadari. Gerakan gemulai menari, sontak segera aku pegang tanganku dan menyimpulkannya di depan. Aku berbicara sendiri dalam benakku. Dengar, itu hanya anak seni yang berlatih gamelan. Tenang, mencoba mengendalikan. Cukup jauh dari parkiran mobil, aku berjalan di belakang Pak Bos, yang akhirnya sampai di sebuah bangunan agak tua yang digunakan untuk bangunan kantor administrasi dosen institut seni ini. Masuk ke bangunan, disambut sebuah lorong yang kanan kirinya digunakan untuk ruangan dosen. Pak Bos segera disambut dengan satu karyawan administrasi dan segera
Aku hanya turut menunggu dan melihat ke kanan dan ke kiri. Sampai kutangkap sekelebat bayangan putih yang berjalan samar di ujung lorong yang agak gelap. Aku masih menganggap hanya pandanganku yang dari luar terkena cahaya matahari dan masih menyesuaikan diri dengan ruangan yang teduh. Sampai aku lihat lagi bayangan ini seolah jalan pelan dari ujung lorong menuju ke arahku. Aku yakin ini bukan manusia karena terlalu samar. Kuperhatikan dari bawah lantai tak terlihat kaki, hanya sebuah gaun putih berenda yang menyapu lantai. Semakin kulihat ke atas, dia seorang wanita cantik bule bergaun putih berenda indah berambut gelombang berwarna coklat kemerahan dengan hiasan topi kecil berbunga dan memakai payung putih. Sama persis dengan noni Belanda pada zaman dahulu. Sangat cantik, putih dan pucat. Aku hanya terdiam terpukau melihatnya yang sesaat dia menghentikan langkahnya tersenyum tipis padaku. Aku hanya bisa membalasnya dengan anggukan yang akhirnya pandanganku terpecahkan oleh suara bos yang mengajakku ke ruangan dosen. Kami disuruh menunggu sebentar di ruang ini. Aku dan si bos masuk. Sempat kulihat lagi sosok noni Belanda tadi. Dia seolah melayang ke arah yang berlawanan dan menjauh. Aku hanya melihat bagian punggung payungnya. Sesaat dosen yang akan mengkoreksi gambar sudah datang. Segera aku jelaskan semua desain gambar yang sudah aku buat. Setelah gambar ACC atau diterima dan beberapa ada yang minta diganti speknya, gantian Pak Bos yang membicarakan masalah anggaran. Iseng-iseng aku melihat ke arah pintu yang menuju ke lorong. Dan betapa kagetnya kudapati noni tadi sudah berdiri di depan pintu seolah menungguku. Dia masih tersenyum tipis kepadaku. Kusembunyikan rasa kagetku agar tak nampak ekspresi terkejut aneh ketika dilihat Pak Bos. Karena Pak Bos sepertinya akan berbincang agak lama. Aku mencoba berkomunikasi dengan noni Belanda tadi dengan mencuri-curi pandang ke arah pintu. Kutanyai apa maunya, kenapa mondar-mandir di bangunan ini dan kenapa mendekatiku. Adakah yang ingin dikatakan? Tapi tak ada jawaban darinya. Dia hanya menundukkan pandangannya dan terlihat meneteskan air mata. Baiklah, aku tidak akan menanyainya lagi. Mungkin itu membuat dia resah. Sampai pengajuan rencana gambar dan rencana anggaran biaya yang kami ajukan selesai, noni Belanda ini masih menungguku di depan pintu. Aku keluar dari ruangan bersama bos dan dosen institut tadi. Kukatakan pada noni Belanda aku akan pulang. Apa dia ingin mengantarku sampai depan institut? Tapi noni itu menggelengkan kepala dan mengangkat tangannya menunjuk ujung lorong terdalam dari bangunan ini. Seolah dia memberikan jawaban dari banyak pertanyaanku tadi. Aku melihat sesosok hitam besar yang tak begitu jelas di kejauhan lorong. Sepertinya noni tidak bisa kemanapun karena sosok ini. Noni Belanda mengantarku sampai ke pintu bangunan ini saja. Dia terus melihatku dengan tatapan kosong. Melihatku yang berjalan menjauh dari tempatnya berdiri. Aku dan Pak Bos menuju masjid untuk sholat zuhur. Dalam perjalanan ke masjid, aku masih disambut oleh para kunti yang bergelayutan di pepohonan yang rindang itu. Dari jauh masih terdengar suara latihan gamelan para mahasiswa. Di depan masjid ada sebuah bangunan yang kosong, entah belum jadi atau memang ditinggalkan. Kulihat sesosok mahasiswi menari di dalamnya dengan
Pakaian khas penari mengikuti alunan gamelan. Mungkin dia penari salah tempat atau mahasiswi tak kasat mata. Aku juga tidak tahu, entahlah. Aku segera sholat dan ketika keluar masjid, penari tak kasat mata ini sudah berada di sisi samping masjid. Sepertinya dia ingin mengajak aku menari. Oh tidak, aku buru-buru menuju mobil kantor yang sudah ditunggu oleh Pak Bos. Selesai. Halo semuanya, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Dan untuk para pendengar yang mungkin punya kisah horor yang ingin dibawakan, silahkan kirimkan ceritanya ke email suwarna.lokaya@gmail.com. Baiklah, cukup sekian kisah horor kali ini. Semoga para pendengar beserta keluarga sehat selalu dan sampai bertemu lagi dengan kisah horor selanjutnya tentu saja di kanal Suwarna Lokaya. Bye.